belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8, bab 4 relasi dan fungsi. Kita akan belajar banyak korespondensi satu-satu anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Pembelajaran kedua, banyak korespondensi satu-satu. Ayo bereksplorasi, simak dengan cermat penjelasan berikut untuk mempelajari lebih lanjut tentang korespondensi satu-satu. Apabila diketahui anggota himpunan A adalah 1, 2, 3 dan anggota himpunan B adalah A, B, C, relasi dari himpunan A ke B yang mungkin dapat dibentuk sebagai korespondensi satu-satu dapat diilustrasikan pada tabel 4.8 berikut. Kita cermati tabelnya. Ada diagram panah ke-1. Ini setiap anggota himpunan A ini berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B dan jumlah anggotanya sama anak-anak, A3, B juga 3. Ini pasangannya 1A, 2B, 3C. Kemungkinan kedua 1A, 2C, 3B, 1B, 2A, 3C. Selanjutnya 1C, 2B, 3A, 1C, 2A, 3B, dan yang keenam 1B, 2C, 3A. Berdasarkan sajian diagram panah pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa ada sebanyak 6 susunan diagram panah yang berbeda untuk korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Lanjut ke materi, ayo bekerja sama. Berdasarkan temuan kalian pada tabel 4.8, coba latihan pada tabel 4.9 untuk menentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang ada antara himpunan A dan B tergantung pada jumlah anggota, dan untuk menentukan berapa banyak orang yang diperlukan untuk membuat diagram panah penghubung himpunan A dan B. Berikut adalah contoh yang mungkin terjadi dan ditunjukkan pada tabel 4.9. Sekarang cobalah kalian melengkapi isi sel yang masih kosong. Baik, kita cermati tabelnya anak-anak. Nomor 1, banyak anggota himpunan A1, banyak anggota himpunan B1, banyak fungsi 1, 1 dari himpunan A ke himpunan B. Ini ada 1 anak-anak. Selanjutnya yang kedua, banyak anggota himpunan A2, banyak anggota himpunan B2, banyak fungsi 1, 1. Ini sama dengan korespondensi satu-satu anak-anak. Dari himpunan A ke himpunan B2, 2 ini didapat dari 2 dikalikan dengan 1 anak-anak. Ini 2 dikali 1, hasilnya 2. Selanjutnya yang ketiga, banyak anggota himpunan A 3, himpunan B anggotanya 3, banyak fungsi 1, 1 dari himpunan A ke B ada 6. 6 ini didapat dari 3 kali 2 kali 1. Ini 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya yang keempat, banyak anggota himpunan A4, banyak anggota himpunan B4, banyak fungsi 1, 1 dari himpunan A ke himpunan B. Ini berarti 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24. Ini 24. Yang kelima, banyak anggota himpunan A5, banyak anggota himpunan B5. Ini banyak fungsi 1, 1 dari himpunan A ke B. Ini berarti 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. 120 anak-anak. Yang keenam, banyak anggota himpunan A6, banyak anggota himpunan B6, banyak fungsi 1, 1 dari himpunan A ke himpunan B. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 720 anak-anak. Lanjut yang ketujuh, banyak anggota himpunan A7, banyak anggota himpunan B7, banyak fungsi 1, 1 dari himpunan A ke himpunan B. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5040 anak-anak. Lanjut yang ke-8, banyak anggota himpunan A8, banyak anggota himpunan B8, banyak fungsi 1, 1 dari himpunan A ke himpunan B. Berarti 8 dikali 7 dikali 6
dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, 40.320. Yang ke-9, banyak anggota himpunan A 9, banyak anggota himpunan B ini 9. Ini banyak fungsi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, berarti 9 dikali dengan 7 dikali dengan 6 dikali dengan, dan seterusnya, dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 anak-anak. Ini 362.880. Lanjut yang ke-10, banyak anggota himpunan A 10, banyak anggota himpunan B 10, banyak fungsi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali dan seterusnya. Ini harusnya titik 3 saja anak-anak. Dikali 3 dikali 2 dikali 1, 3.628.800. Lanjut yang ke-11, banyak anggota himpunan A 11, banyak anggota himpunan B 11, banyak fungsi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, berarti 11 dikali dengan 10 dikali dengan 9 dikali dengan dan seterusnya, dikali dengan 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 39.916.800. Lanjut yang ke-12, banyak anggota himpunan A 12, banyak anggota himpunan B 12, banyak fungsi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, berarti 12 dikali dengan 11 dikali dengan 10 dikali dengan dan seterusnya, dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Hasilnya 479.100.600. Selanjutnya nomor N, banyak anggota himpunan A N, banyak anggota himpunan B N, banyak fungsi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, N dikali dengan N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 di dalam kurung anak-anak, dikali dan seterusnya. Ini ada tanda kalinya anak-anak. Dikali dan seterusnya. Ini dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lanjut ke materi Ayo berkomunikasi anak-anak. Berdasarkan tabel 4.8 dan 4.9 di halaman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apabila banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, yaitu NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak N faktorial atau N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali dan seterusnya, dikali 3 dikali 2 dikali 1. Cobalah kalian perhatikan kesimpulan tersebut, apa yang perlu ditambahkan agar kesimpulan itu lebih komunikatif lagi. Kemudian sebutkan apa saja ciri-ciri dari dua himpunan dapat dikatakan korespondensi satu-satu atau tidak. Selanjutnya, dalam kondisi bagaimana dua himpunan tidak dapat dipastikan dikatakan korespondensi satu-satu, jelaskan. Sekarang cobalah selesaikan kasus berikut ini untuk menunjukkan pemahaman kalian. Perhatikan dengan cermat pada diagram panah berikut ini. Kita cermati pada gambar 4.13 yang A ini. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A, 4 berpasangan dengan A. Ini bukan korespondensi satu-satu anak-anak, karena di sini untuk himpunan B-nya B, C, D tidak punya pasangan. Tetapi ini merupakan fungsi anak-anak karena setiap anggota A punya pasangan, pasangannya hanya satu. Dan ini tentu saja merupakan relasi. Gambar yang B, 3 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan D, 3 berpasangan dengan E. Ini bukan merupakan korespondensi satu-satu anak-anak karena pada anggota himpunan A 1, 2, 4, 5 tidak punya pasangan, dan angka 3 ini pasangannya lebih dari 1. Ini juga bukan fungsi. Jadi gambar B ini bukan korespondensi satu-satu, bukan fungsi, namun ini relasi, termasuk relasi. Karena ada anggota himpunan A yang punya pasangan dengan anggota himpunan B. Selanjutnya, gambar yang C, 1 berpasangan dengan E, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan A, 4 berpasangan dengan D, 5 berpasangan dengan C.
Ini merupakan korespondensi satu-satu karena baik anggota himpunan A maupun anggota himpunan B jumlahnya sama dan juga punya pasangan satu-satu anak-anak. Ini termasuk korespondensi satu-satu, termasuk fungsi juga anak-anak karena anggota himpunan A semuanya punya pasangan, pasangannya hanya satu, dan ini tentu saja merupakan relasi. Pertanyaan ke-1, apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B? Jelaskan. Ibu baik di sebelah kanan, karena 3 anggota B tidak ada pasangannya dan 1 anggota B pasangannya lebih dari 1 anggota himpunan A, maka diagram pada gambar A bukan merupakan korespondensi satu-satu. Selanjutnya, karena 1 anggota himpunan A dipasangkan lebih dari 1 anggota himpunan B dan karena anggota himpunan A lainnya tidak memiliki pasangan, maka diagram pada gambar B bukan merupakan korespondensi satu-satu. Selanjutnya, karena jumlah anggota kedua himpunan identik dan setiap anggota di kedua himpunan memiliki tepat 1 pasangan, maka diagram pada gambar C merupakan korespondensi satu-satu. Ke pertanyaan kedua, apabila relasi tersebut bukan merupakan korespondensi satu-satu, apakah diagram pada gambar 4.13 merupakan fungsi atau termasuk fungsi? Jelaskan. Baik, Ibu jelaskan. Diagram pada gambar 4.13a bukan korespondensi satu-satu, tetapi merupakan fungsi, dan B bukan merupakan korespondensi satu-satu dan bukan merupakan fungsi. Diagram pada gambar 4.13c merupakan korespondensi satu-satu dan merupakan fungsi. Lanjut ke contoh 4.13, apabila diketahui anggota himpunan K adalah A, B, C, D, E dan anggota himpunan L adalah 1, 2, 3, 4, 5, tentukanlah banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Alternatif penyelesaiannya, diketahui anggota himpunan K ini A, B, C, D, E, diketahui himpunan L beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, sehingga didapat banyak anggotanya adalah NK sama dengan 5 dan NL sama dengan 5. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan K ke himpunan L adalah sebanyak NK faktorial sama dengan NL faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Ke contoh 4.14, diketahui himpunan M beranggotakan semua X, demikian sehingga X lebih dari negatif 3 dan kurang dari 4, X elemen bilangan bulat, dan himpunan N beranggotakan semua X, demikian sehingga X kurang dari 7, X elemen bilangan asli. Tentukanlah banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan M ke himpunan N. Alternatif penyelesaiannya, diketahui himpunan M beranggotakan semua X, demikian sehingga X lebih dari negatif 3 kurang dari 4, X bilangan bulat, dan N beranggotakan semua X, demikian sehingga X kurang dari 7, X bilangan asli. Berarti M beranggotakan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan N beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga didapat NM sama dengan 6 dan NN sama dengan 6. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan M ke himpunan N adalah sebanyak NM faktorial sama dengan NN faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.